Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram bagian ke-9. Made Tantre, aku amat menyesal berkenalan denganmu begitu cepat. Tak kukira kamu berani mempertahankan kedua pusaka itu semata-mata karena pesanku. Baik, selama hidupku aku takkan tentram sebelum dapat mewujudkan harapanmu. Akan kucari anak dan kedua pusaka itu. Setelah berkata demikian, ia bersujud dalam, mukanya kena abu dan hangus. Selang berapa lama kemudian, ia menegakkan kepalanya, mukanya berubah menjadi hitam kelabu. Dalam malam gelap, seluruh kepalanya tidak nampak lagi oleh penglihatan mata. Orang-orang kampung yang mengawasinya dari jauh meremang bulu romanya, karena mengira dia penjilmaan setan tak berkepala. Malam itu juga, ia berangkat hendak mencari jejak, tapi dia mendapat penjelasan kalau pemimpin rombongan Banyumas membawa seorang perempuan dan seorang anak. Tak peduli anak dan istri siapa, ia harus merebut kembali. Dia berjanji dalam hati akan merawat dan mengasuhnya sebaik mungkin sebagai penebus kesalahannya. Secepat kilat, ia menuju ke barat. Ia berputar-putar dari desa ke desa. Dugaannya keras kalau rombongan dari Banyumas belum meninggalkan desa Karangtinalang jauh-jauh. Bukankah keluarga Wayan Swagi tidak ada lengah puing di rumahnya? Entah mereka selamat atau tertawan, pastilah kedua pusaka itu masih ada padanya. Dugaannya tepat. Waktu itu Kodrat si Tinggi Jangkung berada di gardu di dekat Kali Putih. Ia lagi memeriksa Rukmini dan Sang Aji untuk mendapat keterangan tentang kedua pusaka Pangeran Semono. 4 orang bawaannya disuruhnya berjaga di sekitar gardu, sedang yang lain diperintahkan menjejak lenyapnya Wayan Swagi. Mendadak, ia mendengar salah seorang penjaganya menjerit tinggi. Terkesiap, ia menjenguk keluar. Dilihatnya seseorang yang berpakaian pendeta lagi membungkuk penjaga itu. Ia kenal bahaya dan cepat-cepat mendekap mulut Rukmini dan Sang Aji. Kedua orang itu kemudian diringkusnya cepat dan digulingkan ke dalam kotak penyangga gambang. Kemudian ia melompat keluar. "Siapa?" bentaknya. Hajar Karangpandan sedang mengajar ketiga penjaga yang lain sekali rampung. Mendengar bentakannya itu, segera ia menghampiri. "Bilang siapa yang bernama Kodrat." Belum lagi Kodrat membuka mulut, lengannya kena disambar dan ditekuk ke punggung. Alangkah sakit, tak berani dia berkutik. Ia berpura-pura bersikap lemah, seolah-olah seorang tak mempunyai kepandian berkelahi. Kemudian berkata merintih, "Sang pendeta mencari siapa?" "Orang yang bernama Kodrat si Jahanam itu. Apa betul kamu?" Bukan. Dia pimpinan kami," sahut Kodrat dengan licik. Dia ke sana dengan membawa seorang perempuan dan anak." Hajar Karangpandan kena dikelabuhi, dikendorkannya, terkamannya, tetapi pandang matanya masih tajam luar biasa. Kodrat memanggil salah seorang penjaganya yang tadi kena hantaman Hajar Karangpandan. Dengan suara gugup dia berkata, "Tolong antarkan sang pendeta ini ke Kodrat." Penjaga yang kesakitan itu teronggok-onggok keheranan. Dia belum dapat memahami akal pimpinannya. "Cepatlah," desak Kodrat dengan suara khawatir. "Cepat antarkan."
Ia mendorong penjaga itu dan dipaksa membawa Hajar Karang Padan pergi, kemudian memberi perintah kepada penjaga yang lain. Ikuti dia dan serang pendeta itu. Setelah memberi perintah demikian, cepat-cepat ia memanggul kotak penyangga gambang dan lari memasuki kepekatan malam. Ia tahu pendeta itu pasti akan mencarinya lagi. Melihat tenaganya yang besar, tidaklah sukar membekuk keempat bawahannya tadi, dan mau tak mau mereka pasti mengaku siapa dia sebenarnya. Berpikir demikian, ia jadi ketakutan, larinya dipercepat. Dalam sekejap saja, desa Kali Putih telah ditinggalkannya jauh. Taksirnya kalau dia ada halangan lagi di desa Salakrama yang terletak di tepi jalan Wonosobo Banyumas, akan dapat dicapainya sebelum tengah malam. Tetapi sang aji yang diringkusnya di dalam kotak penyangga gambang mulai merintih. Akhirnya malahan menangis ketakutan. "Diam!" bentaknya. Karena dibentak, sang aji tidak diam. Sebaliknya, tangis sang aji makin keras. Dia pun memanggil ibunya amat berisik. "Diam!" bentak Kodrat lagi. "Kalau tak mau diam, kulempar ke kali. Ayo, diam tidak!" Sang aji kian meronta mendengar bentakan itu. Seumur hidupnya belum pernah dia dibentak ayah bundanya. Karuan saja bentakan itu membuatnya menggigil ketakutan. Ia mulai meronta-ronta di dalam kotak penyangga gambang. Kodrat jadi kewalahan. Akhirnya Kodrat berbicara pada Rukmini dengan nada mengancam. "Hai, suruhlah anakmu menutup mulut, cepat!" Rukmini yang semenjak dilarikan dari rumah kehilangan iman tidak menyahut. Hatinya amat berduka, dendam dan benci kepada semuanya. Tetapi hati ibunya tidak begitu saja terenggut hilang. Jika terdengar anaknya menangis, ia memiringkan badan. Rasa hatinya kian tersayat-sayat. Dipipitkannya badannya ke anaknya, tetapi mulutnya tak mau bicara. "Hai, kau dengar tidak tangis anakmu? Bagaimana kalau sampai terdengar orang? Apa jadinya?" bentak Kodrat jengkel. Ia menunggu Rukmini tidak menyaut. Hanya kotak penyangga gamelan terasa bergoyangan, tetapi tangis si anak kian menjadi-jadi. Ia mendongkol. Diturunkan kotak penyangga gamelan dari pundaknya, kemudian diletakkan di tanah. Ia membuka ringkusannya dan menampar pipi sang aji. "Mengapa kau tampar dia?" bentak Rukmini. "Kau dapat menutup mulutnya tidak? Suruhlah dia diam," sahutnya tak peduli. "Kalau tidak, kulempar dia ke kali. Apa rugiku?" Perkataan Kodrat bukanlah ancaman semata. Dia dapat berbuat begitu. Karena pertimbangan itulah terpaksa Rukmini memujuk anaknya. "Jangan kau ringkus dia," kata Rukmini setengah meminta belas kasihan. "Apa kau bilang?" bentak Kodrat. "Mestinya harus kau sekap mulutnya dengan kain." Rukmini terdiam, air matanya meleleh. Ia benci laki-laki itu, tetapi ia tak berdaya melawannya. Tenaganya terasa hilang sebagian karena peristiwa yang maha dahsyat baginya. "Sekarang dengarkanlah," kata Kodrat lagi. "Kalian kupanggul lagi, tetapi jika anakmu nangis, terpaksa kalian berdua kuajak jalan kaki. Kalau bisa memikirkan akibatnya, langkahku panjang dan cepat. Kalian akan kupaksa jalan berlari-lari. Dan kalau anakmu rewel sepanjang jalan, kubunuh dia saja. Kau paham ini?" Rukmini diam tak menyahut. Hatinya hambar. Ia bertekad ingin ikut mati juga jika anaknya dibunuh. "Hai, dengarkan lagi," kata Kodrat mengesankan. "Mulai sekarang, kau harus tunduk pada semua perintahku. Membantah sedikit atau mengingkari atau mengkhianati, tanggung jawab sendiri akibatnya. Aku terpaksa membunuhmu." Rukmini malingkan muka. Anaknya didekapnya erat. Pandangannya mengarah jauh ke sana, ke arah desanya. Hatinya terguncang, manakala teringat akan nasib suaminya yang mati di tengah rumah. Tadi ia tak melihat nyala api membakar rumahnya,
Seandainya dia melihat itu, belum tentu dia sanggup berdiri lagi. Pada saat itu, ia dan anaknya dinaikkan lagi ke dalam kotak penyangga gambang. Kali ini Kodrat tak meringkusnya, ia membiarkan bebas, hanya saja mereka dipaksa agar berbaring. Dengan demikian, tak akan menimbulkan kecurigaan orang. Kotak penyangga gambang itu kemudian dipanggulnya dan ia meneruskan perjalanan. Langkahnya dipercepat, tujuannya ke desa Salakrama. Pikirnya kalau akan berhasil mencapai batas daerah Banyumas sebelum fajar ini, amanlah sudah. Tapi kalau si jahanam itu tiba-tiba mengerjaku, apa yang harus kulakukan? Otaknya lantas saja bekerja. Tiba-tiba teringat dia kepada pamannya yang bertempat tinggal di desa Segaluh. Pamannya bernama Jagasara Dinta. Dia bekas seorang kepala pasukan tentara Banyumas dalam perang Giyanti. Ia benci kepada Belanda, benci juga kepada semua yang berbau kerajaan Kasunanan Surakarta. Malumlah, sebagai salah seorang prajurit Pangeran Mangkubumi, ia berpaham memusuhi Susuhunan Pakubuwono II. Dia terkenal berani, tangkas dan sakti. Setelah perang selesai, ia diangkat menjadi gelondong atau kepala 5-10 kepala kampung Surakarta Segaluh. Kodrat adalah seorang laki-laki yang berotak licin. Pikirnya, aku adalah bawaan sang Dewa Resi yang bekerja sama dengan Belanda. Tapi kalau aku bisa menempatkan diri, pamanku pasti mau menjadi pelindungku. Lebih baik aku ke sana saja. Kalau si jahanam datang, biarlah paman yang menghadapi. Mendapat ide seperti itu, bangkitlah semangatnya, dikerahkan tenaganya sekuat-kuatnya, dan menjelang jam 2, sampailah di rumah Jagasara Dinta. Pintu rumah segera digedornya. Ia mengancam Rukmini juga agar bersikap membantu apa yang dikatakan. Melatinya diperlihatkan, bisiknya tajam. Awas, ini bagianmu. Kodrat pandai bermain sandiwara. Begitu ia melihat pamannya membuka pintu, lantas saja dia berlutut dan merangkul kedua lututnya. Katanya dengan manis sedu-sedan, "Tolong paman, tolong." "Hai, kenapa?" Jagasara Dinta kaget. 23 tahun dia tak pernah bersuara dengan kemenakannya. Tahu-tahu, ia diratapi demikian rupa. Hati siapa yang tak terguncang? "Aku dihina orang, aku dikejar orang, aku mau dibunuhnya." "Ah, siapa yang berani menghinamu? Siapa berani mengejar? Dan siapa yang mau membunuhmu? Hamba Adipati Banyumas, tak ada yang berani kurang ajar padamu." "Dia orang asing paman, dia mengenakan pakaian pendeta, tetapi pendeta cabul, pendeta begundal kompeni Belanda yang menjual dirinya menjadi mata-mata." Kena betul permainan ini di dalam hati Jagasara Dinta. Segera ia membawa kemenakannya duduk di kursi. Pada saat itu istrinya ikut terbangun pula. Melihat kemenakannya menangis sedu-sedan, si bulah dia tak karuan. Buru-buru ia menyalakan lampu besar. Kenapa?" katanya. "Biarlah dia bicara dulu, Bu," kata Jagasara Dinta. Kodrat memangut-mangut cepat. Isaknya dinaikkan dan ia berlutut lagi di hadapan pamannya. Melihat itu, istri Jagasara Dinta tahu diri. Segera ia mengundurkan diri, memasuki dapur memasak air teh. "Nah, katakan," desa Jagasara Dinta. "Tetapi apa paman mau menolong?" ujar Kodrat. "Celakalah nasibku kalau paman tak peduli. Terangkan dulu biar ku pertimbangkan." Jagasara Dinta terpengaruh. "Tadi sore aku dolan ke rumah Pelara-lara. Di sana aku berjumpa dengan seorang perempuan cantik yang berasal dari Wonosobo. Perempuan itu membawa anaknya." "Matamu," bentak Jagasara Dinta. "Kalau ibunya masih, bagaimana kamu berani memandang mukanya?
Apa untungnya mengubar nafsu birahi begitu rupa? Berdebah. Dengarkan dulu paman, rengek Kodrat mengambil hati. Sebenarnya tak biasa aku dulan ke rumah Pelara-lara. Aku datang ke sana semata-mata karena suatu laporan. Katanya di rumah itu ada seorang perempuan yang dirundung nasib buruk, terpaksa menjual diri. Ternyata laporan itu setengah benar. Perempuan dan anaknya itu sebenarnya terculik oleh seorang bangsat yang membutuhkan uang. Dia lantas dijual kepada pengurus rumah Pelara-lara. Menyaksikan perlakuan itu, aku tak tinggal diam. Kemudian perempuan dan anaknya itu kurampas dan kulindungi. Tetapi pengurus rumah Pelara-lara itu bilang kalau perempuan itu disediakan untuk kepentingan serdadu-serdadu Belanda. Sebentar malam mereka akan datang. Pengantarnya telah dikirimkan terlebih dahulu. Lantas, Jaga Saradinta tak sabar, darahnya mendidih mendengar kisah rekaan itu. Aku bilang tak takut dan kubawa perempuan itu dan anaknya itu. Niatku mau kuantarkan ke Wonosobo. Mendadak aku dikejar seorang yang berpakaian pendeta, si Begundal Company. Aku diancam, dihardik dan akhirnya aku tempur dia sebisa-bisanya. Jahanam betul, dia kuat seperti kerbau. Lenganku hampir dipatahkan. Potong Jaga Saradinta, darahnya meluap, tetapi pikirannya dapat berjalan tenang. Ia melemparkan pandangan melihat Rukmini dan Sang Aji. Ia menuding, "Apa dia yang kau maksudkan?" "Ya, dialah gara-gara peristiwa ini. Tapi niatku pasti, bagaimanapun juga akan kuantarkan dia sampai kampung halamannya." "Apa betul?" teriak Jaga Saradinta kepada Rukmini. Padang mata Rukmini bergetaran. Ia ragu-ragu, kemudian dia melihat mata Kodrat menyala tajam. Tangannya meraba hulu hatinya, maka dengan terpaksalah ia mengangguk. "Janganlah paman desak begitu rupa." Kodrat menyesali. Peristiwa yang menimpa dirinya sudah cukup menghina kehormatannya. Jaga Saradinta menduduk dalam. Pikirnya benar juga, ujar bocah ini. Tak sopan aku mendesak dia agar bicara. "Sekarang di mana pendeta bangsat itu?" tanyanya kepada Kodrat. "Tadi dia mengejar-ngejarku, pasti dia segera datang ke sini." Jaga Saradinta berpikir keras. "Dia seorang pendeta, katamu?" Mustahil dia berbuat begitu. Mustahil dia di rumah-rumah pelara." "Aku bilang dia mengenakan pakaian pendeta. Apa dia benar-benar seorang pendeta? Hanya iblis yang tahu. Bukankah seorang Begundal Company bisa saja mengenakan pakaian yang dikehendaki?" Kata-kata Kodrat masuk akal, maka orang tua itu benar-benar terjebak. Serentak ia berdiri sambil berkata memerintah, "Bawalah dia masuk, biar dia istirahat di bilik sebelah. Lantas kau ikut aku keluar." "Paman, biarlah aku bersembunyi di dalam saja. Aku takut benar pada bangsat itu." "Kucing!" maki Jaga Saradinta. "Bagaimana mungkin aku punya kemenakan yang licik?" Tetapi Kodrat tak mengenal malu. Sudah terlanjur basah kuyup, permainan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Segera dia berkata minta belas kasih. "Bunuhlah aku di sini saja, daripada menanggung malu di depan pendeta cabul. Tadi dia telah memakiku begitu rupa, sampai-sampai nama bapak ibu, paman dan semuanya diseret-seret. Mulut pendeta cabul itu begitu kotor." Jaga Saradinta diam menimbang-nimbang. Akhirnya diluluskan permintaan kemenakannya. Rukmini dan Sang Aji dipanggilnya dan diantarkan masuk ke bilik. Kodrat sangat gembira. Dia tak usah mengkhawatirkan kemungkinan-kemungkinan yang merugikan. Segera ia masuki bilik itu, juga sambil menjaga Rukmini serapi mungkin. "Kodrat," tiba-tiba terdengar Jaga Saradinta berkata, "Kuatkah pendeta itu?" "Dia kuat seperti kerbau, tinjunya tak terawan." Jaga Saradinta diam agak ragu-ragu. Katanya lagi, "Baiklah, aku akan menghadapi sebisaku. Tapi seumpama aku kalah,
Larilah kau ke timur, carilah sebuah gunung yang terletak di sebelah utara Begelan. Gunung itu bernama Gunung Damar. Di kaki Gunung Damar sebelah timur ada dusun bernama Sejiwan. Aku mempunyai seorang sahabat bernama Kiai Kasan. Dia seorang sakti. Di dusun itu, ia membuka sebuah perguruan, muridnya 5 orang. Jika kamu datang atas namaku, pasti dia mau menolong kesulitanmu. Kau dengar pesanku ini? Ya paman, sahut Kodrat sambil menelan ludah. Tetapi aku yakin paman dapat mengalahkan bangsat itu. Jaga Saradenta kemudian keluar pintu. Dia berdiri di tengah serambi depan sambil menyalakan pelintah. Waktu itu, desa Segaluh sunyi sepi. Alam seolah-olah berhenti berbicara. Tiba-tiba dia mendengar langkah orang. Ia melompat dan lari ke pekarangan. Ditajamkan matanya dan nampaklah seorang laki-laki berpakaian pendeta menghampiri pintu pagar. Dialah Hajar Karang Pandan.